Pada abad ke-16, perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan. Namun Imperium Portugis mencengkram sumber rempah-rempah Indonesia. Pada masa itu, pedagang Belanda merasa puas hanya dengan membeli semua rempah Indonesia dari Portugis di Lisboa, Portugal. Pada saat itu, Belanda menjualnya kembali ke seluruh Eropa dan memperoleh keuntungan yang layak dari perdagangan tersebut. Namun pada tahun 1590-an, Spanyol yang berperang dengan Belanda berada dalam uni dinasti dengan Portugal, sehingga perdagangan berkesinambungan mustahil untuk dilakukan. Tentunya hal ini tidak dapat ditoleransi. Kemudian Belanda dengan senang hati menghindari monopoli Portugis dan langsung berlayar menuju Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah dari tempat asalnya. Pada tanggal 2 April 1595 merupakan ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia, di mana ekspedisi berlangsung dari tahun 1595 hingga 1597. Ekspedisi ini sangat penting dalam pembukaan perdagangan rempah-rempah bagi para pedagang, yang akhirnya dibentuklah sebuah perusahaan Hindia Timur Belanda dan menandai berakhirnya dominasi Portugis di kawasan tersebut. Dan bagaimana sebuah perusahaan asing bisa menguasai bumi Nusantara? Berikut pemaparan sejarah VOC yang menjadi singa buas di bumi Nusantara. Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Melawan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel, channel yang menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pada video kali ini, Usman Top Channel akan mengangkat sejarah VOC yang menjadi singa buas di bumi Nusantara, yang mampu memporak-porandakan kerajaan yang ada di Nusantara. Tetap stay tune di Usman Top Channel. Verenigde Oostindische Compagnie yang disingkat dengan nama VOC, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti Komisi Dagang Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC adalah sebuah perusahaan multinasional yang sampai saat ini masih menjadi perusahaan terbesar di dunia dan belum mampu digantikan oleh perusahaan modern. VOC adalah bentuk perlawanan Belanda terhadap Inggris dan Portugal yang telah memiliki serikat dagang resmi yang dianggap telah memonopoli harga serta pasar di Eropa. Pada tanggal 11 September 1599, Cornelis de Houtman dibunuh oleh Laksmana Kumalahayati dari Aceh. Lalu armada de Houtman disita. Ini adalah ekspedisi dagang kedua Belanda ke Nusantara. Sikap de Houtman yang pongah dan kasar memicu konflik hampir di semua tempat yang dia kunjungi. Pada kunjungan pertama pada tahun 1596, dia diusir dari Banten. Ketika armadanya diserang perompak di lepas pantai Tuban, dia menumpahkan kemarahannya dengan menyerang sejumlah kampung di Pulau Madura yang justru telah menolong dia dan orang-orangnya memperbaiki kapal dan merawat orang-orangnya yang terluka. Hal ini mendorong Ratu Elizabeth I memilih jalur diplomasi dan mengirim surat permohonan restu kepada Sultan Aceh untuk mengizinkan Inggris berdagang di Nusantara. Restu Sultan Aceh ini diikuti oleh sejumlah sultan di Nusantara, sehingga mereka ramai-ramai mengikat perjanjian dagang dengan Inggris, satu di antaranya Banten.
Belanda yang masih berbentuk kerajaan saat itu tidak mau kalah dan akhirnya membentuk VOC pada tahun 1602. Berdirinya VOC yang merupakan sebuah perusahaan swasta multinasional yang dimaksudkan untuk menyatukan berbagai usaha dagang yang dimiliki orang-orang Belanda dalam satu koordinasi. Meskipun saham-saham utamanya dimiliki oleh para Staten General Belanda atau Serikat Jenderal Belanda, tapi selebihnya bisa dimiliki oleh siapapun yang bisa berinvestasi modal baik berupa uang, barang, ataupun tenaga. Dengan cara ini, sebuah negara kecil seperti Belanda bisa berkompetisi melawan para raksasa seperti Inggris, Spanyol, ataupun Portugal sebagai sikap mereka untuk bersaing di dunia yang masih penuh dengan kolonialisme maupun imperialisme. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia atau yang saat ini disebut dengan Jakarta. Lalu, mengapa VOC mampu sedemikian rupa menjadi perusahaan multinasional yang mampu mengubah sejarah perdagangan Eropa? Dalam hal ini, ada alasan kuat mengapa VOC yang walaupun hanya merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini dapat memonopoli perdagangan. Sebab VOC sangat didukung oleh pemerintahan Belanda dan diberi fasilitas serta hak istimewa atau oktroy. Hak istimewa ini memberikan kewenangan serta keleluasaan untuk perkembangan usaha VOC di Hindia Belanda. Misalnya, VOC boleh memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain, dan bahkan menyatakan perang. Selain hak-hak yang sudah disebutkan, VOC juga memiliki hak untuk melakukan monopoli perdagangan dan pelayaran di wilayah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat bagian Selat Magelhaens. Melalui kebijakan monopoli ini, VOC mampu menguasai skala perdagangan yang sangat besar ukurannya. Dengan wilayah VOC yang terbilang luas pada masa itu, Hindia Belanda, mereka mampu mendirikan dan memperkuat posisi perusahaan dengan baik sehingga persaingan perdagangan saat itu mampu mereka hadapi. Mereka juga memiliki armada laut yang terbilang kuat. Dua kapal yang paling terkenal adalah Batavia dan Amsterdam. Disebutkan bahwa pada tahun 1669 VOC merupakan perusahaan swasta multinasional terkaya sepanjang sejarah dengan aset berupa lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, hingga jumlah angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara. Bahkan pembayaran dividen pemegang saham VOC saat itu sebesar 40%. Lokasi, monopoli, kekuatan armada, hingga hak istimewa, kemungkinan faktor inilah yang membuat VOC menjadi perusahaan dagang multinasional terbesar di dunia, bahkan hingga saat ini. Berdasarkan riwayat sejarah, VOC pula yang mempelopori perusahaan multinasional pertama di dunia dan perusahaan pertama yang menyertakan modal dalam bentuk saham. 425 tahun lalu, kongsi dagang bernama VOC alias Persatuan Perusahaan Hindia Timur Belanda berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. VOC berkembang sangat pesat setelah didirikan, disebut-sebut sebagai perusahaan terbesar dan terkaya sepanjang sejarah. Perusahaan ini mendapat hak sangat istimewa seperti hak monopoli, hak mencetak uang sendiri, hak memiliki tentara sendiri, dan lain-lain, yang mana
hak tersebut hampir setara dengan yang dimiliki sebuah negara. Karena kontribusi VOC, Amsterdam menjadi pusat keuangan kapitalisme selama 2 abad. VOC tidak sekedar mengubah dunia, tetapi juga mengubah pasar keuangan. Mulanya, inisiatif pembentukan kongsi dagang muncul ketika Belanda mulai menantang monopoli Portugis di Asia Timur pada tahun 1590-an. Usaha ini cukup sukses. Beberapa kapal mencetak keuntungan hingga 400% dan investor menginginkan lebih. Sebelum kongsi dagang dibentuk, kapal individu didanai oleh pedagang sebagai kemitraan terbatas. Pedagang harus berinvestasi di beberapa kapal sekaligus, sehingga jika satu di antara kapal gagal kembali, mereka tidak akan bangkrut. Sebelumnya, Inggris mendirikan East India Company atau EIC pada tahun 1600 dan Belanda menyusul pada tahun 1602 dengan mendirikan VOC. VOC diberi hak membangun benteng, memiliki tentara, membuat perjanjian dengan penguasa Asia, dan bahkan berhak mendeklarasikan perang. Dengan cepat, VOC menyebar secara masif ke seluruh Asia. VOC tidak hanya memantapkan dirinya di Batavia yang kini disebut dengan Jakarta dan seluruh Hindia Belanda lainnya yang sekarang disebut Indonesia. Perusahaan tersebut melebarkan pengaruhnya di dekat Jepang dan menjadi satu-satunya perusahaan asing yang diizinkan berdagang di sana. VOC juga bercokol di sepanjang Malabar Coast di India sekaligus menyingkirkan Portugis di Sri Lanka, Cape of Good Hope di Afrika Selatan dan di seluruh Asia. Meski mendapat persaingan dari Inggris dan kekuatan kolonial lainnya, keuntungan yang diraup VOC masih terus mengalir. Aspek lain dari VOC adalah kebijakan dividen terhadap investor. Meski mendapat persaingan dari Inggris dan kekuatan kolonial lainnya, keuntungan yang diraup VOC masih terus mengalir. Aspek lain dari VOC adalah kebijakan dividen terhadap investor. Dividen adalah pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Beberapa dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang, bukan uang, dan dividen sangat bervariasi. VOC awalnya hanya mendapatkan izin monopoli dagang di Asia selama 21 tahun. Namun, lisensi dagang itu ternyata mencakup juga izin untuk menjajah, memerangi para pesaing, dan menjamin ketersediaan komoditas perdagangan yang stabil. Segala cara dilakukan, yang paling sadis sekalipun. Di daerah yang dikontrolnya, VOC amat sangat berkuasa. Kongsi dagang itu menegosiasikan perjanjian dengan penguasa lokal, mencetak uang, membentuk tentara yang penindas. VOC menjajah wilayah yang kelak jadi Indonesia, mengeruk kekayaannya, menukar Manhattan, New York dengan Pulau Ran demi melanggengkan monopolinya atas pala. Selama eksis hampir 200 tahun, VOC mengirim hampir 1 juta orang ke Asia, memiliki hampir 5.000 kapal, dan meraup keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Pada akhir abad ke-17, perusahaan tersebut mengalami kemerosotan di sektor perdagangan. Pada abad ke-18, VOC telah berubah dari perusahaan pelayaran komersial menjadi organisasi teritorial yang longgar yang tertarik pada hasil pertanian di Kepulauan Indonesia. Menjelang akhir abad ke-18, perusahaan menjadi korup dengan utang yang menumpuk hingga akhirnya bubar pada tahun 1796. Pemerintah Belanda akhirnya membubarkan perusahaan dan pada tahun 1799 mengambil alih utang dan harta bendanya.
VOC bertahan sekitar 200 tahun. VOC yang lahir pada tahun 1602 akhirnya tamat pada tahun 1799. Akhir dari VOC disebabkan beberapa faktor seperti keserakahan dan kebobrokan moral. Sejumlah orang mengatakan VOC bubar akibat karma atas kekejamannya. Demikianlah sejarah VOC yang menjadi singa buas di bumi Nusantara. Semoga video ini bermanfaat bagi kita untuk mengingatkan kita agar tidak pernah melupakan sejarah. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita bertemu di video Usman Top Channel berikutnya.